Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyoroti sedikit tentang kualitas ibadah kita. Sejatinya orang yang beribadah kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Dalam Mazmur 84 ayat 4 dan 5 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kata berbahagia di sini sama kata asalnya dengan ucapan bahagia yang ditulis di dalam Matius pasal 5 dan seterusnya, yaitu dari kata makarios. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan blessed ataupun diberkatilah. Nah, bagaimana dengan ibadah saudara? Adakah ibadah saudara mendatangkan kebahagiaan? Apakah saudara berbahagia ibadah? Dan apakah saudara berbahagia ketika sudah beribadah? Saya kira hal ini perlu kita renungkan kembali, saudaraku, sebab sejatinya ibadah merupakan kesaksian utama umat percaya. Ibadah mestinya sebuah ciri lifestyle, gaya hidup yang membedakan orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita melihat perbedaannya itu, saudaraku? Yang pertama dikatakan dari ayat bacaan kita ini, berbahagia orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Jadi ibadah kita itu merupakan bagian faktor pembeda kita dengan yang lainnya. Tetapi jangan hanya sekedar ibadah, tetapi kualitas hidup kita. Bahagia itu adalah sebuah kata yang menggambarkan kualitas hidup. Dan di dalam ayat 4 dan ayat 5 dua-duanya diawali dengan kata bahagia. Dengan kata lain, orang percaya kepada Tuhan yang terus-menerus beribadah, mestinya hidupnya lebih bahagia. Ini yang perlu saya sampaikan, saudaraku. Yang kedua, kita tahu dari kalimat ini tadi, dikatakan bahwa berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Berbahagia dalam arti blessed ataupun diberkati, maka itu menunjukkan bahwa kita perlu menghayati ibadah itu sebagai the way ataupun cara di mana Tuhan berkenan dalam hidup kita. Dia adalah Allah dan kita adalah orang-orang yang harusnya menghamba kepadanya dengan takut dan gentar. Maka dari situ ketika dia melihat kita beribadah, dia mencurahkan perkenanannya atas kita. Maka dengan demikian kita akan mengalami kekuatan Allah. Kita akan menerima pertolongan Tuhan. Orang yang beribadah, orang yang berbahagia, orang yang beribadah, orang yang mengalami kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Sedangkan kalau kita belajar dari kitab Daniel pasal yang ke-6, ketika para pemuka-pemuka kerajaan iri dengan Daniel, lalu mereka ingin mencari kesalahan Daniel, maka mereka tidak mendapatkan satupun kesalahan Daniel kecuali dalam hal ibadahnya. Daniel pasal 6 ayat yang ke-6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Akhirnya ketika Daniel mendengar bahwa demikian liciknya mereka, karena mereka membuat peraturan siapa yang tidak menyembah Raja Darius, maka mereka akan dimasukkan ke gua singa. Apakah itu menyurutkan hati Daniel untuk beribadah? Tidak. Ayat yang ke-11
Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Justru pada saat dia dilarang beribadah, dia tetap beribadah kepada Allah yang benar. Lalu apa hasil daripada ibadahnya, saudaraku? Alkitab mencatat ketika dia dimasukkan ke gua singa dan keesokan harinya, ayat 26 mengatakan bahwa Raja Darius datang melihat dan berseru kepada Daniel, apakah dia masih hidup atau tidak? Dan Daniel berkata, ya Raja, kekallah hidupmu, aku masih hidup. Aku sehat-sehat saja. Kekallah Raja, sehatlah Raja. Demikian doa Daniel kepada Raja. Apa hasilnya? Maka Raja memerintahkan supaya semua orang menyembah Allah Daniel. Ibadah kita, poin yang ketiga, adalah alat penginjilan kita. Karena lewat ibadah kita, kita membuktikan kepada sesama bahwa ada kuasa dalam ibadah orang percaya, bahwa ada Allah yang menikmati ibadah kita. Dan yang keempat, saudaraku, ibadah kita mendatangkan perkenanan Tuhan yang membawa promosi dalam hidup kita. Ayat 29, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Daniel bukan dihukum, tapi justru diberikan kedudukan tinggi. Engkau tidak dirugikan ketika engkau tekun beribadah. Sedikit pun tidak ada hal yang kurang daripadamu. Ketika engkau tekun beribadah, justru Tuhan memberkatimu. Ibadah membuatmu mengalami kebahagiaan. Ibadah membuatmu mengalami kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Ibadah alat penginjilanmu kepada dunia, menyaksikan betapa dahsyat Allah yang kepadanya engkau beribadah. Dan ibadah mendatangkan perkenanan Tuhan yang membawa promosi dalam hidup kita. Mari terus pelihara ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.